Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi baru yaitu statistika. Namun sebelumnya saya bacakan KD 3.27 yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, dan KD 4.27 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Untuk indikator atau poin pada KD 3.27 itu ada 4, bisa kalian lihat di sini. Dan indikator pada KD 4.27 yaitu ada 4 juga, bisa kalian baca. Langsung saja masuk pada pengertian statistika. Statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah data, dan mengambil kesimpulan yang logis sehingga diperoleh suatu keputusan yang akurat. Dalam statistika ada namanya populasi, yaitu kumpulan objek lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dan memiliki karakteristik yang sama. Dan juga ada sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi. Jadi pada statistika ini kita akan membahas bagaimana cara membaca data pada tabel, diagram, cara mengerjakan diagram, dan sebagainya. Langsung saja, ini materi pertama yaitu membaca data pada tabel distribusi frekuensi. Di sini ada tabel frekuensi, nilai, ini ada nilainya, di sini ada frekuensi. Frekuensi itu bisa jumlah siswa, bisa jumlah barang, dan sebagainya. Karena ini nilai, berarti di sini berkaitan dengan nilai siswa. Nah, ada nilai paling kecil sampai paling besar. Paling kecil 4, paling besar 9. Tapi nilai yang paling banyak diperoleh siswa itu adalah nilai 5. Kenapa? Karena siswa yang memperoleh nilai 5 ada 6 anak, sedangkan yang lainnya di bawahnya 6. Apalagi nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu diperoleh hanya 1 anak saja, sedikit sekali. Bisa dipahami ya cara membaca tabel. Kemudian data pada diagram batang. Nah, ini namanya diagram batang. Di sini adalah menunjukkan jumlah penjualan. Nah, ini grafik ini diagram batang-batang ini menunjukkan penjualan yang sudah terjual. Di sini yang paling banyak yang terjual itu adalah pensil. Terjual berapa? 60 buah. Yang paling sedikit apa? Pensil berwarna, yang terjual 10 buah. Bisa membacanya ya. Selanjutnya membaca, ini salah, harusnya data. Membaca data pada diagram garis. Nah, ini bacanya sama, tapi ini bentuknya seperti grafik, garis seperti ini. Di sini adalah menunjukkan umur bayi, ya. Ini berat badannya. Di sini pada usia 1 bulan itu beratnya 4 kilo. Pada usia 2 bulan naik menjadi 5,3 kilo dan seterusnya. Nah, peningkatan paling banyak ini pada usia 8 bulan yaitu 8,7 kilo. Tapi ketika 9 bulan dia turun, tinggal 8,5 kilo. Bisa baca seperti ini ya. Kemudian membaca data pada diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran seperti ini. Ada 2 versi. Untuk lingkaran itu ada persen dan derajat. Nah, kita pelajari dulu yang persen. Nah, kalau persen, satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Jadi total semua satu lingkaran ini jika ditambahkan 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20 tambah 10 hasilnya adalah 100%. Untuk itu, di sini semisal jumlah siswa 60, dari diagram di samping dapat diketahui bahwa, nah kita hitung yang suka bahasa Inggris ada berapa anak, yang IPS ada berapa anak. Cara menghitungnya seperti ini. Contoh kita ambil bahasa Inggris, ada berapa persen? 25%. Nah, karena satu lingkaran penuh itu 100%, berarti ini 25 dibagi 100 dikali jumlah siswa tadi, seluruhnya ada 60. Ketemunya 15. Bagaimana cara menghitungnya? 25 dikali 60 dibagi 100, ketemu 15. Sampai terakhir matematika itu 10%, karena paling sedikit persenannya, jadi yang minat di matematika hanya ada 6 siswa. Bisa dipahami ya. Selanjutnya diagram lingkaran untuk derajat.
Kalau persen tadi dibagi 100 karena satu lingkaran itu 100%, kalau derajat satu lingkaran ini ada 360 derajat. Caranya sama, cuma beda pembagiannya saja. Kalau persen dibagi 100, kalau derajat dibagi 360. Contoh, semisal jumlah hasil panen keseluruhan lingkaran ini adalah 120 kilo. Berarti jagung itu panen berapa kilo? Kalau dapat jatah 60 derajat, berarti 60 per 360 dikali 120 dikali ini tadi, hasil panen seluruhnya. Caranya sama, 60 dikali 120 dikali 360 sama dengan 20. Ini kok ada komanya, Bu? Tidak apa-apa. Hasil bentuk koma tidak masalah. Tidak harus bilangan bulat, bilangan desimal juga boleh. Selanjutnya, menyajikan data. Nah, cara membuat tabel ketika ada soal seperti ini, angka yang seperti ini, maka bagaimana cara menyajikan dalam bentuk tabel? Caranya kita urutkan dari angka yang kecil sampai yang terbesar. Nah, ini 2, 4, 5, 6, ini kan urut dari kecil sampai besar. Kemudian kita hitung. Frekuensi itu kan jumlah angkanya. Jadi, 2 ini ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika dijumlah ini totalnya ada 37. Berarti angka yang ini, di sini ini ada 37 angka. 1, 2, 3, seterusnya sampai ini ada 37. Selanjutnya, nah ini bagian-bagian dari tabel kelompok. Jadi ini merupakan tabel bentuk kelompok, data kelompok ini karena ada rentangannya 71 sampai 75. Ini namanya data kelompok. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama kita bahas banyak kelas. Nah, jadi tabel ini ada kelasnya. Yang pertama, nah satu baris ini disebut kelas pertama atau ini satu kelas. Terus berikutnya berarti baris kedua, kelas kedua, baris ketiga, kelas ketiga, baris keempat, kelas keempat, baris kelima, kelas kelima, dan baris keenam, kelas keenam. Berarti ada berapa kelas? Ada 6 kelas, karena ada 6 baris ya. Jadi ini 71 sampai 75 sama dengan 2, ini satu baris, berarti satu kelas. Ini juga satu kelas. Nah, kemudian rentangan ini 71 sampai 75, 76 sampai 80 ini disebut dengan kelas interval. Interval itu berarti ada rentangannya, ada jaraknya. Selanjutnya, selain batas kelas, pada data kelompok ini kita harus paham namanya batas kelas interval. Nah, yang sebelah kiri ini disebut batas kelas bawah. Sedangkan yang sebelah kanan ini disebut dengan batas kelas atas. Tiap kelas memiliki batas masing-masing. Contoh kelas ketiga. Mana kelas ketiga? Berarti kan baris ketiga. 1, 2, 3. Nah ini berarti kan 81 sampai 85. Mana yang batas atas? Batas atasnya 85, batas bawahnya 81. Kemudian contoh kelas ke-6. Coba kelas 6 yang mana? Berarti baris yang ke-6. Ini. Berarti 96 sampai 100. Yang atas mana? 100, yang bawah 96. Bisa ya dipahami? Selain batas bawah, selain batas kelas, kita akan belajar tepi kelas. Di sini tepi kelas itu yang mana? Nah, kalau bawah kelas tadi itu yang sebelah kiri saja, ini sama. Tepi kelas itu kalau yang tepi bawah itu sama yang sebelah kiri, tapi ada caranya. Bagaimana? Batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau tepi itu selalu dikurangi 0,5. Contoh, tepi bawah kelas kedua, berarti di sini kelas kedua, berarti kan ini baris kedua, 76 sampai 80. Tepi bawahnya berarti yang batas bawah tadi 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. Kemudian contoh coba kelas kelima mana? Berarti baris kelima. Oh ini 91 sampai 95. Nah, tepi bawahnya berarti batas bawah kan sebelah kiri, batas bawah tadi ya, dikurangi 0,5 sama dengan 90,5. Ini namanya tepi kelas. Jadi tepi kelas itu batas yang bawah dikurangi 0,5, selalu dikurangi 0,5. Di sini saya jelaskan tepi kelas untuk yang bawah saja. Kenapa? Karena nanti yang digunakan itu hanya tepi bawah saja, tepi atas tidak perlu digunakan. Selanjutnya, panjang atau interval kelas. Di sini ada 6 kelas tadi ya.
Ada 1, 2, 3, ada 6 baris, jadi ada 6 kelas. Nah, bisa dibaca ini panjang kelas atau interval itu dari semua kelas itu sama. Maksudnya untuk mencari panjang kelas atau interval, sama mau ambil baris yang mana itu sama saja nanti hasilnya. Saya ulangi lagi. Ini, jadi mau sambil ambil yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga sama saja hasilnya. Contoh saya ambil baris yang pertama, 71 sampai 75. Berarti kan ada angka antara 71 sampai 75 kan ada angka 71, 72, 73, 74, 75 ada berapa? Ada 5 angka. Maka panjang kelasnya sama dengan 5. Sama mau ambil yang 76 sampai 80 juga sama, nanti hasilnya juga 5 seterusnya. Berarti panjang interval itu bisa diambil dari salah satu kelas saja. Selanjutnya kita masuk pada contoh mengerjakan. Soalnya di sini ada nilai ulangan harian matematika. Contoh. Nah, kan tadi sudah belajar banyak kelas, batas bawah, sekarang kita kerjakan ini. Banyak kelas, berarti ada berapa banyak kelasnya ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian batas bawah kelas kedua ini. Berarti batas bawah yang 71. Ini batas bawah kelas kedua. Batas atas kelas kedua mana? Sampingnya yang sebelah kanan, berarti 80. Kemudian tepi bawah kelas keempat. Kelas keempat mana? Oh ini kelas keempat, berarti 91 sampai 100. Nah, tepi bawah berarti batas bawah 91 dikurangi berapa tadi? Dikurangi 0,5, berarti menghasilkan 90,5. Nah, jumlah frekuensi dari 3, 12, 10, 5. Jika dijumlahkan hasilnya 30. Ini adalah banyaknya data atau N sama dengan 30. Lanjut, ini contoh cara mengerjakan soal diagram lingkaran yang bentuknya derajat. Masih ingat kan tadi bagaimana? Contoh di sini ada 1260 siswa. Nah, di sini tadi derajat berapa? 360 derajat kan total satu lingkaran ini. Ditanyakan jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Nah, kita kan belum tahu ini musiknya ada berapa derajat. Berarti caranya bagaimana? Karena bentuk satu derajat ini adalah 360 berarti musik ini berarti total semuanya 360 dikurangi jumlah dari 100 ditambah 130 ditambah 80 menghasilkan 50 derajat. Berarti 50 derajat ini adalah untuk ekskul musik. Berarti jumlah siswanya berapa? Berarti 50 dari derajat tadi dibagi 360 dikali jumlah seluruh siswa. Ada 175. 50 kali 160 dikali 360 ketemunya 175 siswa yang mengikuti ekskul musik. Bisa dipahami nggih? Selanjutnya pendalaman materi, cara membaca tabel di samping ini. Ini namanya diagram batang. Nah, di sini sama bisa melihat jumlah siswa paling banyak pada jenjang mana? SD. Berapa? 1.500. Paling sedikit pada jenjang mana? SMP. Berapa? 900. Bisa ya dibaca? Selanjutnya ini garis. Diagram garis. Di sini bisa sama baca banyak siswa dan berat badannya. Nah, berat badannya ini yang paling banyak itu berat pada berat badan berapa? 43 kilo. Ada berapa siswa? 18 siswa. Terus yang paling rendah ada berapa? 40 siswa. 40 kilo ada sebanyak 6 siswa. Lanjut. Nah, ini namanya ogive. Bentuk ogive seperti ini hampir sama dengan bentuk diagram garis tadi. Cara membacanya juga sama. Jadi di sini ini adalah nilai ujian yang diperoleh pada ini jumlah siswanya. Di sini nilai yang diperoleh. Jadi yang paling kecil ini adalah 50,5. Ada 2 siswa. Kemudian siswa tertinggi 90,5 itu ada 40 siswa. Bisa dibaca nggih? Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi statistika. Kita sudah belajar pengertian statistika, cara membaca tabel, terus bagian-bagian dari
tabel berkelompok. Semoga apa yang saya jelaskan ini tadi bisa kalian pahami dengan baik, bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat. Salam matematika. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.